Pernah nggak sih kalian lagi santai terus lihat sekeliling dan kepikiran, ini semua tuh sebenarnya terbuat dari apa ya? Mulai dari udara yang kita hirup, air yang kita minum, sampai ponsel di tangan kita. Nah hari ini kita bakal bongkar rahasia di baliknya. Kita akan kenalan sama 3 blok penyusun paling dasar di alam semesta. Unsur, senyawa, dan campuran. Yuk langsung kita mulai. Oke, kita mulai dari sesuatu yang simple dan kita temui setiap hari. Segelas air putih. Kelihatannya jernih, biasa aja kan? Tapi kalau kita bisa ngezoom sampai ke level terkecilnya, kira-kira apa ya yang bakal kita temuin? Ini bukan cuma sekedar air loh, ini nih titik awal petualangan kita. Nah, untuk bisa ngejawab pertanyaan soal air tadi, kita harus mundur dulu ke yang paling dasar, fondasi dari segala materi yang ada. Selamat datang di dunia unsur, alias zat paling murni yang ada di alam semesta. Jadi, apa sih unsur itu? Gampangnya, bayangin aja unsur itu kayak balok Lego yang paling dasar. Udah nggak bisa dipecah-pecah lagi, jadi bagian yang lebih kecil pakai cara kimia biasa. Mereka inilah bahan baku utama alam semesta kita. Benar-benar zat yang paling murni. Dan unsur-unsur ini tuh ada di mana-mana loh. Emas yang kilaunya kita lihat di perhiasan itu unsur. Besi yang jadi kerangka bangunan biar kokoh itu juga unsur. Bahkan oksigen yang barusan kita hirup buat napas dan hidrogen gas super ringan itu semuanya adalah unsur. Masing-masing punya identitasnya sendiri, unik. Oke, kita udah punya nih balok-balok Lego dasarnya. Sekarang, apa yang terjadi kalau balok-balok ini kita gabungin? Tapi bukan asal gabung ya, ini digabunginnya pakai ikatan kimia yang kuat banget. Nah, saat itulah kita menciptakan sesuatu yang benar-benar baru yang kita sebut senyawa. Nah, kata kuncinya di sini adalah reaksi kimia. Jadi, waktu unsur-unsur ini bereaksi, mereka itu melebur jadi satu, membentuk zat baru yang namanya senyawa. Dan serunya, senyawa ini bisa loh kita urai lagi jadi unsur-unsur awalnya, tapi yaitu harus lewat reaksi kimia lagi. Yuk kita balik lagi ke segelas air kita tadi. Air yang rumusnya H2O itu contoh senyawa yang sempurna banget. Air itu terbentuk dari 2 unsur yang wujudnya gas, hidrogen dan oksigen. Coba bayangin, 2 gas yang nggak kelihatan, bergabung secara kimia dan simsalabim, jadi zat cair yang bisa kita minum. Keren banget kan? Dan ini bagian yang paling ajaibnya. Sifat si senyawa ini bakal beda total dari unsur aslinya. Oksigen itu kan dibutuhin buat pembakaran. Sementara hidrogen itu gampang banget kebakar. Pas mereka jadi senyawa air, sifatnya malah jadi pemadam api. Bener-bener jadi identitas yang sama sekali baru. Sekarang gimana ceritanya kalau kita gabungin zat-zat tapi tanpa ada reaksi kimia? Jadi mereka cuma ibaratnya nongkrong bareng di satu wadah yang sama. Nah, itulah yang kita sebut sebagai campuran. Ini dia kategori terakhir kita. Kuncinya di sini jelas banget ya. Tanpa reaksi kimia. Karena nggak ada ikatan baru yang terbentuk, setiap zat di dalam campuran itu tetap jadi diri mereka sendiri. Sifat aslinya nggak hilang. Mereka cuma ada di tempat yang sama, tapi nggak berubah jadi sesuatu yang baru. Campuran itu ada 2 jenis utama. Yang pertama namanya campuran homogen. Contohnya, air garam. Waktu garam kita aduk di air, garamnya kayak hilang kan? Udah nggak kelihatan lagi. Tapi coba deh kalian cicipi. Rasa asin dari garamnya masih ada. Nah, itu artinya sifat aslinya nggak berubah. Jenis yang kedua itu namanya heterogen. Contoh paling klasiknya, minyak sama air. Mau kalian aduk sekuat tenaga juga, mereka nggak bakal pernah nyatu sempurna. Kita pasti masih bisa lihat lapisan minyak yang misah dari air. Komponen-komponennya masih kelihatan jelas banget. Oke, kita udah bahas semuanya satu persatu. Biar makin nempel di kepala, yuk sekarang kita sandingnya langsung. Kita lihat apa aja sih perbedaan paling utama antara senyawa dan campuran. Coba perhatikan tabel ini, bedanya kelihatan jelas banget. Senyawa, kayak air, itu terbentuknya harus lewat reaksi kimia, dan sifatnya jadi baru total. Perbandingannya juga pasti, air itu selalu 2 hidrogen dan 1 oksigen, nggak bisa ditawar. Nah kalau campuran, kayak air garam, itu cuma gabungan fisik. Sifat garam dan airnya masih sama. Perbandingannya suka-suka kita, mau garamnya sedikit atau banyak. Misahinnya juga gampang, tinggal panasin aja airnya sampai menguap, garamnya bakal ketinggalan. Beda banget sama air yang butuh proses kimia rumit buat dipecah lagi.
Oke, sebagai penutup, aku mau kasih satu pertanyaan buat kalian pikirin. Udara yang ada di sekitar kita ini, yang isinya ada gas nitrogen, oksigen, karbon dioksida, dan macam-macam lagi, menurut kalian itu sebuah senyawa raksasa atau sebuah campuran? Coba deh, pakai semua yang udah kita pelajari hari ini buat jawab. Sampai ketemu di bahasan menarik lainnya ya.